Kami ucapkan salam sehat, bahagia, penuh berkah, rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Anda semua pemirsa dimanapun berada. Saya Coki Sitohang kembali menjumpai Anda di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ada cerita kesehatan nggak pemirsa? Anda pernah terganggu dengan penyakit tertentu, kemudian saat ini Anda sedang bergumul, atau itu masa lalu Anda? Anda pernah mengalahkan kondisi kesehatan yang buruk tersebut? Kirimkan cerita Anda kepada kami ke alamat email yang muncul di layar ini. Kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber. Duduk di sini, kami wawancara, Anda cerita secara terbuka sehingga kisah Anda dapat menginspirasi orang lain, menjadikan kekuatan bagi setiap pemirsa kami. Pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Sri Andari, usianya 49 tahun. Beliau mengalami keluhan diabetes, tensi, asam urat tinggi. Anda perlu menyimak perbincangan kali ini karena kami juga akan menyediakan solusinya untuk Anda. Bersama dengan dua orang praktisi kesehatan yang bertugas. Salam sehat dan bahagia, Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai. Halo. Salam sehat. Salam sehat dan pemirsa, jangan lupa bahagia. Bu Andari, salam sehat ya. Sehat. Keluarga di rumah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Coki. Sebelum kita mulai wawancaranya Bu, saya mau ajak Ibu main terlebih dahulu. Ini ada pernyataan, tolong Ibu jawab aja. Sesuai pengetahuan Ibu, menurut Ibu pernyataan-pernyataan ini benar atau salah? Ada pernyataan yang bilang begini, gigi rontok pertanda diabetes. Apakah pernyataan ini benar atau salah menurut Ibu? Benar, karena saya ngalamin sendiri gigi sehat gampang rontok. Tiba-tiba rontok aja, nggak pakai sakit, nggak pakai apa-apaan gitu. Karena Ibu mengalami diabetes ya Bu ya? Iya. Makanya Ibu bilang gigi rontok pertanda diabetes adalah benar. Benar. Jadi jawaban dari Ibu Andari sudah tepat karena memang benar bahwa pernyataan gigi rontok pertanda diabetes itu merupakan pernyataan yang benar. Salah satu pertanda dari diabetes. Karena pada orang dengan diabetes pertama darahnya kan kental, pembuluh darahnya rusak sehingga aliran darah menuju gusi maupun tulang yang menyokong gigi ini menjadi menurun. Alhasil apa? Gusi dan juga jaringan sekitarnya itu mengalami kerusakan, kerapuhan. Gak ada yang nyokong giginya, tiba-tiba dia tanggal sendiri. Itu mengapa untuk pemirsa di rumah kalau misalkan Anda tiba-tiba mengalami giginya rontok, lebih baik periksain deh ke dokter. Jangan-jangan penyebabnya bukan karena dari giginya sendiri, tapi ada penyebab dasar yang mendasari hal tersebut. Bisa aja gula darahnya tidak terkendali. Gigi rontok pertanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Tepat ya Bu ya. Coba kita bawa ke benar atau salah yang kedua. Obat diabetes dapat menyebabkan mata buram. Kira-kira ini pernyataan yang benar atau salah? Benar, karena saya ngalamin sendiri. Tiba-tiba gelap, padahal udah pakai kacamata, buram. Kita tanya kebenarannya kepada praktisi kesehatan, Mas Boyke. Jawabannya harusnya adalah salah. Jadi begini pemirsa, banyak sekali mitos yang berkembang, ya, terutama tentang obat ini. Minum obat nanti kebanyakan obat darah tinggi, rusak lo ginjalnya. Nanti kebanyakan minum obat diabetes, buram lo matanya. Padahal sebab keburaman mata itu bukan karena obatnya, sekali lagi, bukan karena obatnya, tetapi karena proses diabetesnya yang tidak tertangani, akhirnya mengalami komplikasi pada mata, khususnya pada retina. Ya, jadi kalau kita lihat ini gambar retina, yang satu yang normal, kita lihat yang normal itu pembuluh darahnya sehat. Kita lihat yang satunya lagi adalah yang sudah mengalami diabetes. Aliran darahnya kental, kemudian dia merusak syaraf-syaraf pada bola mata tersebut, khususnya pada retina, terjadilah retina diabetik. Jadi buramnya mata ibu bukan karena obat diabetes, justru obat diabetesnya kalau diminum dengan teratur, dia akan mengakibatkan darahnya tidak kental, aliran darahnya makin bagus ke retina, matanya menjadi lebih terang. Jadi sekali lagi ya, jangan percaya mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Betul. Kalau dokter sudah mengatakan makan obatnya, kalau habis konsul lagi nanti kita berikan obatnya, jangan sampai terputus, makan. Karena itu dokter memberikan advice yang terbaik agar kesehatan pasiennya menjadi terjaga. Pernyataan yang bilang bahwa obat diabetes dapat menyebabkan mata buram adalah pernyataan yang salah. Pemirsa, inilah Ibu Sri Andari yang menatap dengan penuh harapan.
Beliau berharap pulang dari studio ini akan mendapatkan jawaban, kekuatan, dan penyertaan supaya bisa menangani masalah diabetesnya secara bertahap. Sebelum kita kenal dia lebih jauh, mari kita simak dulu video berikut ini. Sri Andari, ia merasa sangat menyesal karena sudah abai dalam menjaga pola makan. Sebab dulu Andari sangat suka berbagai makanan dan minuman manis. Tanpa sadar, kebiasaan tersebut membuatnya mengalami diabetes. Dan yang disayangkannya lagi, ketika awal mengetahui gula darahnya tinggi, Andari malah cenderung cuek. Hingga tiba-tiba muncul luka menggelembung di bagian kaki kirinya. Namun bukannya ditangani oleh dokter, luka tersebut malah dipecahkan dengan benda yang tidak higienis. Alhasil, lukanya menjadi infeksi. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata Andari mengalami kondisi gangren di bagian tersebut. Beruntung, lukanya berhasil dioperasi dan sudah kembali mengering. Ia pun tak bisa membayangkan apabila dirinya mengalami kondisi yang jauh lebih berat daripada ini. Andari pun berharap ia bisa terhindar dari risiko komplikasi diabetes lainnya. Ia tidak mau harapan hidupnya menjadi sirna karena diabetes. Bu Andari masih semangat menjalani kehidupan? Semangat Mas Yogi. Semangat, meskipun hidup dengan diabetes, tapi Ibu merasa ada harapan setiap hari? Ada harapan, semangat, bersehat. Bagus. Apa upaya yang Ibu sudah lakukan selama ini dalam rangka untuk menangani masalah diabetes Ibu? Rajin kontrol ke dokter, sama minum obatnya. Rutin itu semua Rutin, dilakukan? rutin. Ibu pernah ngeyel nggak sama dokter? Dulu pernah ngeyel. Akibat dari kengeyelan Ibu, apa yang Ibu alamin? Kakinya luka menggelembung, kayak kena knalpot. Itu sama suami saya ditusuk pakai duri jeruk. Alhasil bolong, udah bolong. Saya kasih obat gitu, kasih obat sendiri, nggak ke dokter. Terus dibawa ke pasar, kena air hujan, kena air comberan, nggak ditutup. Tapi itu hitam, saya pikir udah kering. Ternyata itu gangren kata dokter. Akhirnya dioperasi ya Bu ya? Akhirnya dioperasi. Oke, itu dampak yang pertama. Dampak pertama. Dampak-dampak yang lain Bu? Mata buram. Sekarang buram. Sekarang ini Ibu melihat saya bagaimana? Dari jarak seperti itu? Kalau jarak deket masih kelihatan. Jaraknya Mas Boyke? Udah mulai buram. Udah mulai buram? Iya. Selain buram ada keluhan yang lain, contohnya tiba-tiba gelap atau gimana, bercak-bercak gitu? Gelap juga ngalamin, gelap. Oke, itu kan mata nih. Iya. Pendengaran? Pendengaran juga kurang. Gigi rontok juga? Gigi rontok. Diabetes itu induk segala macam penyakit. Semua organ-organ bakal kena. Kalau sampai menyumbat di jantung, serangan jantung. Kalau sampai nyumbat di kaki, gangren. Kalau sampai nyumbat di pembuluh darah otak, stroke. Itulah penyakit diabetes, induk segala penyakit. Jadi please lah, hati-hati, atur pola makan, pola tidur, pola olahraga, manajemen stres dari awal. Kita sudah sama-sama melihat 49 tahun loh. 49 tahun tuh produktif-produktifnya ya kan Bu? Membesarkan anak-anak harus mengalami hal seperti ini. Saya sedih. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan gara-gara diabetes. Mas Boyke, kita lakukan pemeriksaan standar kesehatan. Kita cek sama-sama ya, Mbak kita Pretia. sama-sama lihat ya Sebenarnya hasilnya ya. apa sih yang masih dialami oleh Ibu Andari ini? Dari mulai gula darah, tensi, dan lain sebagainya. Mari kita bahas bersama. Kita sama-sama lihat ya di sini tensinya ya. Tensinya tinggi banget, 191/91. Ini masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Lalu yang kedua kita pindah ke gula darahnya 244. Ibu Andari, mohon maaf nih mau tanya, udah pakai insulin? Udah Mbak. 3 kali sehari? 3 kali sehari. Tambah lagi udah minum obat? Minum obat. Ini harus diperbaiki nih dari pola hidupnya, pola makannya, olahraganya, manajemen stres, pola tidur, dan juga mungkin pengobatannya harus dilakukan evaluasi ulang. Tengahnya nih, asam uratnya 6,2. Jadi batasan maksimal untuk wanita itu ada di angka 6. Jadi ibu udah kelebihan 0,2 poin. Pengobatannya harus dievaluasi kembali ya. Obat dari dokter ini wajib dikonsumsi, wajib diikuti. Ingat ya pemirsa di rumah, jangan berdasarkan kata orang. Terapkan gaya hidup yang sehat. Ibu makannya harus bisa diperbaiki ya Bu ya. Keluarga ibu masih banyak yang merokok. Nah itu dinasihatin Bu,
ya. Iya, Mbak. Ibu menjadi perokok pasif itu juga dapat mempengaruhi kadar gula darah ibu jadi lebih tinggi, tensinya jadi lebih tinggi. Habis itu setelah semua dikerjakan ya, dari gaya hidup diperbaiki, makan obat harus diikutin. Tambah lagi ada solusi tambahan yang cocok untuk Ibu Sri Andari dan juga mungkin untuk pemirsa di rumah ya, adalah teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, membantu mengendalikan kadar gula darah maupun kolesterol, sehingga ketika kualitas darah dan pembuluh darah Anda membaik, maka kualitas hidup dan kualitas kesehatan Anda juga akan membaik. Jadi atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Ya, teknologi kesehatan tuh sudah maju sedemikian rupa. Dulu teknologi laser tuh kita harus ke satu tempat, alatnya besar. Sekarang begitu portable. Kita bisa pakai itu sebagai alat untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Karena teknologi laser itu bukan hanya yang mungkin pemirsa kenal, oh laser muka biar putih atau biar kinclong, biar glowing, oh untuk tulang, oh untuk rehabilitasi. Tapi ini memang khusus darah dan pembuluh darah agar aliran darah lancar dan pembuluh darahnya tidak kaku. Yuk kita gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup kita. Untuk apa? Untuk menjaga darah kualitasnya sampai kita tua nanti. Itu yang kita perlukan. Pemirsa, kami perkenalkan kepada Anda dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya nanti Anda akan rasakan sendiri. Terlihat juga bahwa sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Cara kerjanya mudah, penggunaannya juga lebih mudah lagi. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi call center kami untuk berkomunikasi dengan tim ini sehingga tim kami bisa melayani Anda dan menyediakan apa yang Anda harapkan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kembali lagi di Go Healthy pemirsa, kami masih bersama dengan Ibu Sri Andari yang mengalami diabetes dan ada beberapa komplikasi yang sudah beliau alami secara langsung dan itu sebenarnya sangat mengganggu dirinya. Misalnya ada gangren di kakinya, kemudian giginya pemirsa. Sekarang ini Ibu hanya mengandalkan bagian depan saja gigi Ibu ya, karena bagian belakang itu rontok secara tiba-tiba. Tapi Ibu sudah ngerti ya bahwa itu bukan karena obat, melainkan karena diabetes yang belum terkendali. Apalagi Bu, keluhan-keluhan yang Ibu rasakan, mata buram tadi Ibu udah ceritakan juga. Jari tangan kaku. Utamanya kaku di saat-saat seperti apa? Apakah bangun tidur kaku atau? Setiap saat aja kaku. Setiap saat kaku? Iya, gampang capek, gampang ngantuk, suka buang air kecil, sering. Ini masih terjadi sampai sekarang? Masih. Semua itu disebabkan darah dan aliran darah yang kental akibat diabetesnya. Artinya apa? Artinya kita jaga dong darahnya jangan sampai kental. Pembuluh darahnya jangan sampai kaku. Kekakuan itu tensinya tuh sampai 190 sekian. Betul. Nah, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan pola hidup yang sehat dan gunakan teknologi yang memang sudah ditemukan oleh pendahulu-pendahulu kita sampai dapat hadiah Nobel, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kenapa teknologi laser yang dianjurkan? Nah, itu kan akan menjadi pertanyaannya. Ya karena teknologi laser itu khusus dipakai untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Di salah satu kakinya ini ada dampak daripada diabetes yang tidak Ya Bu, terkendali. coba Betul, kita Ibu? Boleh boleh kita lihat, Bu? Bukan apa-apa, biar Boleh, pemirsa Mbak. juga tahu bahwa bener nih kakinya Ya, nih. atau lihat mungkin nih. banyak pemirsa di rumah yang mengalami hal tersebut tapi Tuh, lihat, belum Bu. dicek ini ke dokter nih. Nah, Ini lihat dulu kira-kira luka nih. gambar seperti itu. Itu sampai hitam begitu yang Iya, dulu hitam. dioperasi yang mana? Ini dibuang. Dibuang? Bungkusnya. Iya semua bolong. Ya Allah.
Sakit apa enggak? Sekarang nggak sakit tapi kaku karena habis Kaku dioperasi. karena pernah mengalami itu kan, diangkat jaringannya. Ibu, Saraf-sarafnya juga sudah rusak. pemirsa, tahukah Anda cara mencegah dan merawat luka pada kaki pasien diabetes? Jadi kalau misalkan ingin mencegah luka kaki diabetes, kita mulai dari luar sampai ke dalam. Dari luar itu adalah alas kaki, sepatu ya. Sepatu ini ukurannya harus pas, lalu harus empuk, dan nggak boleh terlalu kesempitan. Kenapa? Kalau kesempitan nanti nempel nih satu dengan yang lainnya, bisa bikin luka. Di rumah juga harus menggunakan alas kaki yang empuk. Pakai sendal rumah Bu kalau di rumah. Masuk ke dalam ada kaos kaki. Pilihlah kaos kaki yang menyerap keringat berbahan dasar katun. Ya, masuk lagi ke dalam ke kulit. Kulit itu harus dicek 2 kali sehari. Ada luka baru atau enggak? Keadaan kulitnya seperti apa? Lalu bersihkan kaki itu dengan menggunakan air yang hangat. Lalu pakai pelembab khusus untuk orang dengan diabetes. Masuk ke kuku. Kuku itu harus rajin digunting, Bu. Masuk lagi ke dalam. Ada saraf, darah, dan pembuluh darah. Cara jaganya gimana? Kadar gula darahnya harus terkendali, kualitas darahnya harus baik, kualitas pembuluh darahnya harus baik. Salah satunya dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan teknologi laser. Jadi terapkan gaya hidup sehat, konsumsi obat secara rutin, lalu gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda terutama di area kaki. Cara ngerawat lukanya gimana? Ngerawatnya harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli. Gak boleh asal-asal sendiri. Kayak contohnya nih pengalaman Ibu Sri Andari. Ada luka menggelembung, terus ditusuk dengan menggunakan duri daun jeruk. Ingat, itu tidak steril, rentan terkena infeksi. Bawa ke tenaga medis atau orang yang ahli dilakukan perawatan luka. Setelah itu nanti dokter akan memberikan anjuran regimen perawatan lukanya seperti apa. Lakukan secara rutin. Ingat, penyebab utamanya adalah darah dan pembuluh darah, dan kadar gula darah harus bisa terkendali. Gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah Anda, dan juga membantu mengendalikan kadar gula darah Anda. Darah Bu Andari ataupun darah pemirsa yang kena diabetes nih kurang lebih seperti ini. Dia menggumpal, dia tidak bisa membawa oksigen dan nutrisi secara optimal, sehingga mengakibatkan gangguan. Pada Bu Andari ini di kakinya tersumbat, kakinya gangren. Tersumbat di daerah pembuluh darah gigi, giginya rontok. Tersumbat di mata, matanya burem. Nah, lalu digunakanlah teknologi laser, dinyalakan. Maka dia akan menghancurkan gumpalan darah ini, aliran darah menjadi lancar, oksigen dan nutrisi dibawa kembali ke organ-organ vital termasuk otak, jantung, ginjal. Akibatnya oksigen dan nutrisi menjadi baik. Tapi yang terpenting apa? Gula darahnya bisa turun, pemirsa. Kok bisa turun? Kenapa? Karena ketika dinyalakan tadi ya sinar merahnya itu, dia akan mengubah yang namanya gula yang mengakibatkan kekentalan darah tadi menjadi energi di mitokondria, diaktifkan sedemikian rupa. Akibatnya apa? Kadar gula darahnya turun dan si energinya bertambah. Jadi ibu juga akan segar. Bu Andari juga mengalami tensi yang tinggi sampai 190. Nah, si teknologi laser ini akan mengaktifkan kembali yang namanya nitric oxide yang menjaga pembuluh darah itu tetap elastis, diaktifkan kembali. Akibatnya apa? Tekanan darahnya akan turun. Ya, jadi sekali lagi pemirsa, yuk kita gunakan teknologi laser. Jangan nunggu dulu seperti Bu Andari sudah segala macam kena. Kita tetap menjalankan pola hidup sehat, tapi kita juga harus sadar bahwa oh ya kuncinya tetap aliran darah dan pembuluh darah saya harus sehat. Yuk kita gunakan teknologi laser sekarang juga untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga kita bisa menua dengan sehat. Kita sama-sama lihat ya, ini ada ilustrasi penggunaan teknologi laser digunakan pada area pergelangan tangan. Di sana menyesuaikan dengan anatomis tubuh kita. Jadi titik-titik pada perangkat laser itu memang sudah ditargetkan untuk menyinari masalah pembuluh darah dan titik-titik akupuntur. Teknologi laser ini juga dilengkapi dengan ekstensi aksesoris tambahan. Bisa disinarkan secara langsung pada area memang yang kulitnya sudah mengalami kerusakan. Gunanya apa? Kita memperbaiki regenerasi
regenerasi sel kulitnya diperbaiki, aliran darah yang menuju kulit tersebut juga ditingkatkan. Pada dasarnya dengan aliran darah yang baik, sel darah bisa membawa obat-obat sampai ke tujuannya, itu satu. Lalu yang kedua, regenerasinya kita tingkatkan, lukanya menjadi lebih cepat membaik. Selain ditempelkan pada area luka, bisa juga Anda manfaatkan. Misalkan nih orang diabetes kan suka kaku-kaku ya di area persendian seperti yang Ibu alami. Atau kadang bisa mengalami frozen shoulder atau mengalami nyeri-nyeri sendi, itu juga bisa disinarkan secara langsung untuk menurunkan peradangan, mengatasi dan membantu mengurangi rasa nyeri, regenerasi selnya juga terbantu, aliran darahnya menjadi lebih baik. Alhasil dari sisi darah, pembuluh darah, kulit, dan juga sarafnya kita perbaiki secara bersama-sama. Tapi ingat pemirsa di rumah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, apa kata masyarakat kita yang sudah menggunakan teknologi laser? Mari kita simak ceritanya. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Saya berharap kisah yang barusan kami tampilkan menjadi penyemangat buat Ibu Andari. Artinya Ibu punya harapan kok. Asal penanganannya mulai sekarang jadi berbeda, Bu ya. Minum obat kan tetap, datang ke dokter konsultasi harus dijalankan, nggak boleh absen, Bu ya. Tapi dengan penggunaan teknologi laser, maka kualitas darah dan pembuluh darah Ibu menjadi lebih baik. Sehingga fungsi obat tadi bisa bekerja maksimal dalam tubuh Ibu. Baik, itu doa Mas. kami, Bu. Apa doa dan harapan Ibu saat ini setelah dapat pencerahan dari para praktisi kesehatan? Ingin lebih sehat lagi, ingin panjang umur. Amin. Biar lihat anak-anak sukses. Mereka masih berjuang ya, Bu ya. Iya, Kok Ibu tertarik pengen pakai laser? pengen punya teknologi laser biar kualitas darah ibu bisa bagus, gula darahnya normal, asam urat normal, darah tingginya normal. Berikanlah kado terbaik kepada orang tua Anda, teknologi laser, supaya kualitas kesehatan mereka meningkat di usia lanjut. Pemirsa juga anak-anak muda, jangan cuma ngasih hadiah buat orang tua teknologi laser, pakai juga dong dokter lasernya. Tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan manfaat dari teknologi laser untuk apa? Meningkatkan kesehatan Anda, bantu kendalikan hipertensi supaya kejadian komplikasi pun tidak menghampiri Anda. Dan jika sudah terjadi seperti pada Ibu Andari, komplikasinya maka tidak akan diperburuk, tidak akan berulang terjadi pada dirinya. Pemirsa, dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Harapannya adalah ketika Anda menggunakan dokter laser secara rutin, maka Anda pun akan terbantu dari masalah-masalah tadi dan terhindar dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tolong jangan sampai nggak pakai yang satu ini. Aksesoris namanya intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Dan satu lagi khusus untuk Ibu Andari yang sudah punya masalah tadi kan di kakinya ya Bu ya. Juga buat pemirsa di beberapa area dari tubuh Anda sudah meninggalkan luka misalnya. Atau ada area yang menghitam, atau ada peradangan terjadi di sana, maka gunakanlah aksesoris tambahan yang disebut laser pad-nya itu tadi. Laser pad-nya itu adalah untuk melancarkan aliran darah di area lokal bagian tubuh yang diharapkan. Dari sekarang, sebelum ada keluhan kesehatan apapun, gunakan teknologi laser sedini mungkin sebagai upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dan tentunya, dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya.
Kami tunggu telepon Anda sekarang juga di nomor call center yang muncul di layar sebagai nomor resmi cara Anda untuk menjangkau kami. Izinkan kami melayani Anda sampai mengirimkan 1 unit atau bahkan lebih dokter laser tiba di tangan Anda. Pemirsa, sebelum saya pamit, kami mohon berikan kritik, saran dan masukan kepada program kami. Tujuan kami adalah berkembang, membawa perubahan yang baik bagi Indonesia, bagi masalah kesehatan Anda ke arah lebih baik buat seluruh Nusantara. Coki Sitohang, seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Sampai ketemu di episode berikut. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.